Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Iwayan Sumardike, Sarjana Kedokteran, Magister Medical Education, PhD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memulai presentasi student project kelompok B1 yang mengangkat topik How to Improve Leadership Skills as Students. Perkenalkan, nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 010. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pendahuluan, tinjauan pustaka, dan penutup dari topik yang kami dapatkan. Baik, saya mulai dari pendahuluan, khususnya bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang, terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Pertama, pentingnya kemampuan leadership. Keterampilan kepemimpinan sangat penting bagi mahasiswa dalam mencapai kesuksesan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kepemimpinan yang baik mendukung lingkungan belajar yang kolaboratif dan berkontribusi pada kegiatan sosial serta proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Poin yang kedua, kurangnya pemahaman mahasiswa dalam mengimplementasikan kemampuan leadership. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2023 terhadap 100 responden, tercatat 22 orang berada di kategori rendah, 54 orang di kategori sedang, dan hanya 24 orang di kategori tinggi. Data ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan keterampilan kepemimpinan dengan baik. Poin yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan leadership bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi mahasiswa yaitu kurangnya pengalaman, terbatasnya kesempatan, serta tekanan akademik yang tinggi yang menghambat pengembangan kepemimpinan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam student project ini, penulis akan secara spesifik membahas cara meningkatkan keterampilan kepemimpinan sebagai mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan materi dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit terakhir NIM 020. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kami dapat merumuskan beberapa masalah dari topik kelompok kami ini. Yang pertama, bagaimana konsep dasar kepemimpinan yang perlu dipahami oleh mahasiswa? Kedua, apa saja keterampilan kepemimpinan yang penting bagi mahasiswa? Dan yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Adapun tujuan disusunnya student project ini ialah untuk mengetahui konsep dasar kepemimpinan yang perlu dipahami oleh mahasiswa, untuk mengetahui keterampilan kepemimpinan yang penting bagi mahasiswa, dan untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Hasil dari student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Yang dimana manfaat ini dapat kami klasifikasikan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, student project ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dasar kepemimpinan, jenis keterampilan kepemimpinan yang perlu dan penting untuk dipahami oleh mahasiswa, serta cara untuk mengembangkannya. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan hasil bagi penelitian lain di masa yang akan datang. Sedangkan untuk manfaat praktis, dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam penyusunan karya tulis dan dalam berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan juga dosen, serta memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan merefleksikan keterampilan kepemimpinan yang telah dipelajari dan diterapkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik dokter, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Imade Ega Dika Saputra dengan 3 digit di belakang yaitu 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya melibatkan pengaruh, tetapi juga aspek motivasi dan inspirasi, yang diakui sebagai karakteristik penting dalam berbagai definisi kepemimpinan. Lebih lanjut, kepemimpinan juga dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan juga pengikut, di mana pemimpin berperan sebagai penggerak yang memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Dewasa ini, konsep kepemimpinan telah mengalami perubahan dengan menonjolkan nilai-nilai seperti kepemimpinan transformasional dan juga kolaboratif. Kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang mengharuskan pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Sedangkan model kepemimpinan kolaboratif merupakan model kepemimpinan yang memusatkan masukan dan ide dari berbagai sumber,
seperti anggotanya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin dokter untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asifa Dewenda Paran dengan 3 digit NIM saya 008. Salah satu teori yang banyak dibahas adalah Great Man Theory. Teori ini berpendapat bahwa dalam kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki sifat-sifat bawaan yang mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, seperti karisma dan kecerdasan. Selain itu, terdapat teori gaya kepemimpinan lainnya tentunya, yakni mengenai path goal theory, yang dimana dalam teori ini menyoroti bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi persepsi dan motivasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini berfokus pada cara pemimpin memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada anggota tim. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam topik kami juga, khususnya bagi mahasiswa, hal ini juga didukung oleh adanya teori behavioral, di mana teori ini menekankan pada perilaku pemimpin, dan menurut teori ini, perilaku dan tindakan dapat dipelajari dan dikembangkan. Oleh karena itu, siapa saja dapat menjadi pemimpin, termasuk kami, mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dokter. Baik, izin untuk melanjutkan dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilwa Denila Chandra Dewi dengan 3 digit yang terakhir yaitu 012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk mahasiswa, yaitu keterampilan komunikasi, di mana suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar jika memiliki pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini menurut Fatmawati serta Rohainim pada tahun 2022 mengungkapkan 3 aspek penting dalam lingkungan organisasi, yaitu yang pertama, lingkungan organisasi sekarang semakin global, dinamis, penuh ketidakpastian sehingga pemimpin perlu fleksibel, responsif, dan mampu mengambil keputusan di situasi ambigu. Yang kedua, yaitu di mana pemimpin wajib memiliki kemampuan beradaptasi, pengumpulan, dan sintesis informasi penting. Dan yang terakhir, yaitu sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar jika dapat berbagi kesepakaran, inovasi, dan kerjasama yang efektif. Selanjutnya ada komunikasi dan human relation, di mana komunikasi efektif mendorong kerjasama, mengurangi kesalahpahaman, dan menyelaraskan tujuan organisasi dengan individu. Selanjutnya yaitu pemimpin yang komunikatif mampu persuasif, ramah, etis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi sangat diperlukan dalam kepemimpinan yang diperlukan oleh mahasiswa. Itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan presentasi dari Adenila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Suryandirana Pase dengan 3 digit NIM terakhir 018. Baik, saya akan menjelaskan mengenai salah satu aspek yang tak kalah penting dari kepemimpinan, yakni kemampuan dalam manajerial. Baik itu manajerial waktu ataupun memanage tim secara keseluruhan. Baik, di sini pada intinya seorang pemimpin harus bisa menentukan skala prioritas agar bisa nantinya kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan aspek kepentingan yang penting ataupun juga mendesak. Nah, pada intinya tabel yang di atas slide ini, yang pertama adalah ketika kita menemukan hal yang penting dan mendesak, maka harus kita lakukan sekarang. Lalu yang kedua, apabila kita menemukan kepentingan yang penting namun tidak mendesak, bisa kita tulis dalam rencana saja terlebih dahulu, lalu agar tidak lupa untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah ketika kita menemukan hal yang tidak penting namun mendesak, maka bisa kita delegasikan ke orang lain. Dan yang terakhir, apabila kita menemukan kepentingan yang tidak penting ataupun tidak mendesak juga, bisa kita eliminasi saja ataupun bisa kita kerjakan terakhir. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Suputra Divayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi keterampilan kepemimpinan selanjutnya yang diperlukan mahasiswa adalah kemampuan interpersonal, di mana interpersonal skills memiliki peran penting dalam interaksi sosial dan merupakan kompetensi kepemimpinan yang esensial bagi mahasiswa. Hasil dari literatur review menunjukkan adanya pola yang konsisten antara kemampuan interpersonal dan kepemimpinan, yakni meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan individu yang inklusif. Selain pengembangan kepemimpinan, penelitian juga menunjukkan korelasi positif antara interpersonal skill dan peningkatan hasil kerja tim, di mana variabel-variabel seperti keterbukaan, empati, dukungan, kualitas komunikasi, kebersamaan secara signifikan dapat mempengaruhi efektivitas kerja tim. Hal ini selaras dengan sebuah studi dalam konteks perawatan kesehatan yang menunjukkan peran penting interpersonal skills yang dapat mendorong kepercayaan dan kerja tim yang efektif di antara para profesional kesehatan.
sehingga menghasilkan peningkatan hasil perawatan yang pada studi ini adalah perawatan pada kanker. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin dokter, perkenalkan saya Gusti Ngurah Angga Wijadharma dengan 3 digit nomor NIM akhir saya 022. Izin melanjutkan mengenai metode pengembangan kepemimpinan untuk mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kampus. Nah, organisasi kampus berperan penting sebagai sarana pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Melalui penelitian Budiarti tahun 2023, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler termasuk organisasi mahasiswa sangat krusial untuk melatih kemampuan kepemimpinan dalam lingkungan organisasi. Mahasiswa belajar berkolaborasi yang tidak hanya mengasah kepemimpinan, tetapi juga memperkuat kerjasama tim dan juga komunikasi mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Kors dan Collins pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa organisasi kampus yang terstruktur dengan baik mampu memfasilitasi perkembangan dan kepemimpinan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Vanatan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 006. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait pelatihan dan workshop serta mentoring dan pembimbingan. Yang pertama itu bukan latihan dan workshop. Hal yang pertama dilakukan yaitu mendeskripsikan kepemimpinan secara umum, yaitu pada poin ini kita harus memahami tentang pengertian dari kepemimpinan secara general. Yang kedua itu menjelaskan gaya kepemimpinan yang dimiliki diri sendiri atau self awareness. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui cara refleksi dan introspeksi gaya kepemimpinan yang dimiliki di dalam diri. Nah, yang ketiga itu menjelaskan kepemimpinan dan hubungannya dalam membangun hubungan yang efektif dengan pihak lain. Itu kepemimpinan yang efektif ini melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang erat berdasarkan kepercayaan, komunikasi terbuka, kolaborasi, dan empati yang memungkinkan akan memberikan output yang lebih optimal. Selanjutnya yang keempat itu menjelaskan bagaimana melakukan coaching yang efektif terhadap pihak yang lain. Yang kelima itu menjelaskan bagaimana memberi feedback atau umpan balik yang efektif pada pihak lain. Feedback yang efektif ini harus spesifik, konstruktif, yang membangun, serta berfokus pada perilaku hasil yang dapat diperbaiki atau objektif, bukan pada pribadi, yaitu subjektif. Nah, selanjutnya yang kedua itu mentoring dan pembimbingan. Nah, refleksi diri yang akurat dan tepat. Mentor yang mampu menilai dan mengendalikan emosinya sendiri mampu membantu orang lain melakukan hal yang sama. Yang kedua itu membangun dukungan antar teman sejawat. Dan yang ketiga itu dapat menerima umpan balik. Nah, salah satu metode paling efektif untuk pembelajaran manusia adalah feedback. Selain memberikan kritik yang membangun atau konstruktif, mentor dapat memberikan kritikan yang sejujur-jujurnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin dokter untuk melanjutkan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nimade Inyasi Dahayu, 3 digit NIM terakhir saya adalah 004. Saya mohon izin untuk menarik kesimpulan dari hasil pembahasan dan pemaparan teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan inspirasi, motivasi, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Kepemimpinan bukan hanya sekadar memberikan arahan saja, tapi juga merupakan proses kolaboratif antara pemimpin dan anggota untuk sama-sama dapat mencapai tujuan organisasi. Model kepemimpinan transformasional mendukung anggota untuk mendahulukan kepentingan organisasi terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi. Sementara, model kolaboratif melibatkan masukan dari berbagai macam pihak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan yang penting bagi mahasiswa yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini sangat penting sebab seorang pemimpin harus dapat dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga keterampilan manajerial yang mana termasuk memanajemen waktu. Ada juga keterampilan keputusan, mengambil keputusan, kolaborasi, dan juga kerjasama tim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih dokter. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nita Penyendari yang 3 digit NIM terakhir 016. Simpulan yang kedua itu terdapat beberapa metode pengembangan kepemimpinan untuk mahasiswa. Yang pertama itu melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan organisasi kampus seperti misalnya UKM, LMFK, BSO, BKO, MIKAT, dan lain-lain. Yang kedua dapat melalui pelatihan atau workshop tentang soft skill kepemimpinan dengan beberapa poin penting yang dapat nanti dipaparkan, seperti mendeskripsikan kepemimpinan secara umum, menjelaskan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh sendiri-sendiri, menjelaskan kepemimpinan dan hubungan dalam membangun hubungan yang efektif dengan pihak lain, menjelaskan bagaimana coaching efektif terhadap pihak lain, dan juga bagaimana memberikan feedback atau umpan balik yang efektif terhadap pihak lain. Yang ketiga, itu dapat dengan mentoring atau pembimbingan yang nantinya dapat memberikan manfaat refleksi diri yang akurat,
membangun dukungan antar teman sejawat, serta juga dapat nantinya memberi umpan balik. Dengan metode-metode tersebut, nantinya dapat diharapkan membantu mengembangkan soft skill kepemimpinan dan juga bagaimana membangun kerjasama tim yang baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Diang Raditya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 002. Nah, saran yang bisa kami berikan atau tim kami berikan yaitu yang pertama, yaitu penerapan metode transformatif dan juga kolaboratif dalam kepemimpinan yang ada di universitas ataupun di institusi, baik itu dari organisasi, BSO, dan juga minat ataupun bakat yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu adanya workshop ataupun seminar yang diadakan oleh universitas atau institusi, sehingga itu dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu ada mentoring, dan yang terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan oleh universitas ataupun institusi tersebut agar keberlanjutan dari kepemimpinan ini tidak pudar di tengah jalan. Jadi kita menyarankan untuk universitas atau institusi terus melakukan mentoring dan juga evaluasi. Sekian yang tim kami dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk dokter atas waktu yang telah diluangkan untuk melihat video presentasi kami. Kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.